Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Pratama dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0516589936. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan berikut soal kita akan masuk ke dalam link ut.ac.id. Dan ini langsung kita ke bawah saja. Di sini disediakan file berikut, data banjal JSON, dan juga soal tugas 3 PDF. Kita langsung masuk ke PDF-nya saja. Oh ya, tapi sebelum itu saya lupa untuk mohon izin mengecilkan kamera agar nantinya tidak tertutup tugasnya. Kita masuk ke PDF. Soal tugas, Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Dan ini ya, tugas dummy datanya. Nah, lalu pada tugas praktik kedua, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom element dalam bentuk view komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil kerja teman-teman. Jadi pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk merefaktor tugas praktikum 2 sebelumnya ya. Dan berikut struktur pada tugas 3 kali ini kita diminta untuk membuat seperti berikut. Di sini kita akan masuk ke dalam slotnya. Dan berikut ini struktur tugas 3 saya kali ini. Kita masuk ke dalam PDF-nya lagi. Catatan, nama file komponen menggunakan gaya kebablash untuk naming conversion style yang digunakan dalam tugas ini. Dan untuk namanya saya rasa sudah sesuai dengan permintaannya untuk menggunakan gaya kebablash. Lalu contoh sebagai berikut, ini yang sebelumnya kebablash. Routing ke halaman lain cukup tab start di root index.html, misal tab stop checking order. Ini kita langsung masuk aja ke dalam index.html, masuk ke open with file server, kita masuk ke dalam menstock. Jadi untuk routing ke halaman lainnya saya membuat sebagai berikut. Kembali ke menu utama, menu menstock dan tracking review order. Karena di sini dalam tracking review order saya memasukkan 2 menu sekaligus di sini untuk tracking dan juga untuk pemesanan order. Lalu kita masukkan lagi. Ini sebagai contoh berikut adalah cuplikan jika pada index.html dan berikut index.html yang sudah saya kerjakan. Lalu kita masukkan ke dashboardnya ke ini. Ini kita sudah masuk ke dalam tugasnya. Jadi untuk tugas kali ini itu sama seperti tugas 2 sebelumnya ya. Jadi saya akan menjelaskan di dalam ini web servernya. Kita masuk ke manajemen stock dulu di sini. Kita mulai dari filter berdasarkan untuk daerah. Ini bisa dipilih berdasarkan untuk daerah. Dan saat dipilih berdasarkan untuk daerah, di sini muncul filter juga. Jadi dalam pemilihan kategori mata kuliah dan untuk membuat filter ya bisa ya berguna. Dan icon untuk menampilkan stok yang menipis juga kosong berhasil. Mengurutkan berdasarkan ini kualitas, harga, dan nama berhasil juga. Kita bisa lagi di sini. Dan kita akan masukkan tambahan data baru di sini, misalkan kita contohnya di sini misalkan kita menggunakan administrasi jaringan dengan kode mata kuliah 13. Judul modulnya administrasi jaringan. Kategorinya di sini kita pilih mata kuliah wajib. Wilayahnya tadi di Denpasar kosong, kalau nggak salah. Raknya di kita bebas saja 102.
Untuk di harganya kita masukkan harga misalkan 55.000. Ini untuk kualitinya sebanyak anggaplah ada 42, safety-nya di 11. Untuk catatan ini mata kuliah baru, ini bisa jalan ya simpel. Di sini kita akan klik tambah. Nah, berikut tadi administrasi jaringan sudah bisa ditambahkan ya di sini. Administrasi jaringan sudah masuk. Lalu untuk actionnya kita di sini misalkan ini ya sudah menipis, kita ubah menjadi aman statusnya. Nah, ubah jadi aman ini. Dan ini juga kita ubah jadi aman. Dan yang aman kita ubah menjadi kritis. Ya. Lalu kita akan buktikan ini icon apakah bisa berhasil atau tidak. Lalu ada top up ya untuk ya top up untuk meyakinkan apa benar mau dihapus atau tidak, dan di sini berhasil ya, terhapus. Lalu kita masuk ke tracking dari aja, kita menggunakan dari paling atas. Di sini misalnya kita pencarian tracking cepat, karena di sini hanya ada data dari Rina Wulandari, kita akan masukkan ini Rina Wulandari, cari misalkan ini karena merdeka. Nah, hasil pencarian ditemukan untuk data sebagai berikut. Kita clear translate bisa, tadi pencarian bisa di clear juga bisa ya. Ini untuk pencarian data terakhir. Lalu di sini kita bisa tambahkan untuk status perjalanan baru. Nah, misalkan kita pakai contoh saja, paket tiba di tempat tujuan. Untuk ini ada data Rina Wulandari, karena di sini statusnya masih dalam perjalanan, kita update log. Ini sudah masuk ya, paket tiba di tempat tujuan. Nah, ini sudah berubah statusnya. Lalu di sini kita tambahkan pemesanan baru, sudah otomatis untuk delivery ordernya. Lalu tanggal kirim mengikuti tanggal yang ada sekarang. Ini menggunakan saya nama mahasiswa, bahan pilihan ekspedisi, kita pilih sini JNE reguler, paketnya IPS dasar, dan harganya sudah muncul secara otomatis. Lalu kita simpan, apakah dia akan tersimpan. Nah, dan di sini tersimpan ya untuk order barunya. Di sini masih diproses. Lalu kita order baru lagi, misalnya di sini sudah langsung. Ini misalnya kita pilih 12, 23, 33 asal saja. Sini namanya kan misalnya ekspedisinya General Express. Nah, di sini juga sudah muncul ya untuk misalkan paket 2 harganya 140, kita simpan. Dan di sini juga sudah tersimpan untuk delivery order yang keduanya. Dan saya rasa untuk tugas saya kali ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.